Selamat hari Sabat, selamat malam kepada semua pemirsa Hope Channel dimanapun saudara berada yang pada malam hari Sabat ini bersama-sama kita menyaksikan program kebaktian pembukaan hari Sabat di Hope Channel Indonesia. Sebelum kita akan belajar firman Tuhan, marilah kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada hari Sabat yang kudus ini, di malam hari Sabat Tuhan ini, kami akan belajar firman Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Berikan kami kuasa-Mu, agar firman yang kami pelajari dan dengarkan ini akan dapat tinggal dalam hati kami dan merubah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahwa pada malam hari ini pelajaran kita saya ambil dari buku Lukas pasal yang ke-19. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Berulang-ulang kali cerita ini, pengalaman ini dibagikan oleh hamba-hamba Tuhan melalui khotbah-khotbah yang telah disampaikan. Tapi di malam hari Sabat ini, saya akan mengulangi kembali pengalaman seorang yang dikenal sebagai seorang pemungut cukai. Bagaimana dia bertemu dengan Yesus dan akhirnya keselamatan yang dari Yesus itu menjadi bahagiannya. Alkitab mencatatkan pengalaman ini adalah pengalaman seorang pemungut cukai yang bernama Sakeus. Sakeus adalah seorang Yahudi. Dia adalah seorang yang kaya raya, hasil pekerjaannya sebagai seorang pemungut cukai. Tetapi dia, dalam kebiasaan orang-orang Yahudi, seorang pemungut cukai ini, Sakeus digolongkan sebagai orang berdosa, saudara-saudara. Dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang pertama, dicatatkan di sana bahwa ketika Yesus masuk ke kota Jeriko dan berjalan terus melintasi kota itu, di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Tetapi orang pemungut cukai, tadi saya katakan bahwa mereka ini dikelompokkan sama dengan orang-orang berdosa. Kalau kita baca dari Matius sampai buku Yohanes, justru pemungut cukai, orang-orang berdosa yang lebih sering berinteraksi dengan Yesus. Dan justru ketika pemungut cukai, orang-orang berdosa ini bertemu dengan Yesus, malah mereka mendapatkan berkat. Mereka mendapatkan penyembuhan, baik secara jasmani maupun rohani. Orang Yahudi tidak terlalu senang kepada pemungut cukai. Apalagi kalau pemungut cukai itu adalah dari orang Yahudi sendiri. Isu tentang pemungut cukai yang telah melakukan pengambilan pajak lebih banyak daripada yang seharusnya diambil untuk kerajaan Romawi, pernah dicatatkan di dalam Alkitab. Di dalam buku Lukas pasal yang ketiga ayat 12-13. Satu kali beberapa pemungut cukai bertemu dengan Yohanes Pembaptis. Beberapa pemungut cukai ini mau menyerahkan diri mereka, dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Lalu muncullah cerita ini dalam Lukas pasal yang ketiga ayat 12 dan ayat yang ke-13. Kalau saudara punya Alkitab di rumah, bacalah Alkitab saudara masing-masing. Lukas pasal 3 ayat 12 dan 13. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis. Dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Jadi inilah isu kenapa orang Yahudi tidak terlalu suka kepada pemungut cukai. Karena mereka ini menagih untuk kerajaan Romawi lebih banyak dari apa yang mereka seharusnya tagih dari bangsa Israel. Pelajaran pertama yang saya mau bagikan kepada kita melalui firman Tuhan malam hari Sabat ini adalah Sakeus seorang yang berusaha ingin sungguh-sungguh bertemu dengan Yesus Kristus. Kita kembali kepada Lukas pasal yang ke-19. Lukas pasal yang ke-19 ayat yang kedua. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Lalu apa yang dicatatkan di ayat yang ketiga? Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Bagaimana supaya keselamatan
terjadi keselamatan datang ke dalam rumah kita. Karena itulah yang kita akan pelajari pada malam hari ini. Semua kita ingin mendapatkan keselamatan dari Yesus Kristus. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana keselamatan itu datang ke rumah kita, kepada keluarga saudara, keluarga saya. Yang pertama, Sakeus seorang yang sangat ingin melihat Yesus Kristus. Kata kuncinya di ayat yang ketiga, saudara-saudara. Ia berusaha. Seseorang yang berusaha artinya dia mengupayakan apa saja supaya keinginannya bisa tercapai. Apa keinginan Sakeus? Keinginan Sakeus untuk melihat Yesus. Keinginan Sakeus untuk mendengar Yesus Kristus. Dalam hidup ini, saudara-saudara, kalau kita ingin keselamatan itu datang ke rumah kita, kalau kita ingin Yesus Kristus datang di dalam rumah kita, maka perlu usaha. Apa usahanya? Usaha untuk melihat, usaha untuk mendengarkan Yesus Kristus. Sakeus ingin bertemu dengan Yesus. Apakah saudara dan saya ingin bertemu dengan Yesus? Inilah satu kerinduan yang luar biasa. Sakeus ingin mendapatkan kebenaran dari Yesus Kristus. Sakeus ingin mendengarkan kata-kata yang membawa pengharapan, penghiburan, kelepasan. Jangan lupa saudara-saudara, sebagai orang Yahudi dia tahu bahwa apa yang dia lakukan ini tidak berkenan di hati Tuhan. Dia tahu bahwa apa yang dilakukan ini dibenci oleh saudara-saudaranya. Karena dia korupsi, dia mengambil lebih daripada yang seharusnya dia ambil untuk tentang kerajaan Romawi. Dia tahu bahwa kalaupun dia mau bertobat, sepertinya bangsanya tidak mau menerima dia. Kalaupun dia mau bertobat, sepertinya bangsanya akan curiga kepadanya. Karena memang dia sudah menunjukkan sebuah kehidupan yang tidak jujur. Dia berusaha untuk bertemu dengan Yesus Kristus. Satu pelajaran yang luar biasa, saudara-saudaraku, ketika kita mau bertemu dengan Yesus Kristus. Yang kedua yang saya mau bagikan kepada kita pada malam hari Sabat ini, mari kita baca di ayat yang keempat. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat itu. Di ayat yang ketiga dikatakan bahwa Sakeus ini dia mempunyai masalah. Apa masalahnya? Dia ingin melihat Yesus, dia sudah berusaha untuk datang di mana Yesus sedang berjalan, tetapi karena badannya tidak terlalu tinggi, itu sebabnya dia tidak bisa melihat Yesus yang mungkin ada di depan dia untuk beberapa meter. Lalu apa yang dia usahakan? Yang dia usahakan adalah dia berjalan lebih dulu daripada rombongan Yesus yang akan lewat di jalan itu. Lalu dia naik ke atas sebuah pohon ara. Pelajaran yang kedua yang saya mau bagikan kepada kita dari pengalaman Sakeus ini adalah Sakeus seorang yang tidak patah semangat. Ada halangan yang dihadapi Sakeus. Apa halangannya? Secara fisik dia adalah seorang yang tidak terlalu tinggi badannya. Secara sosial dia adalah dikategorikan orang berdosa. Orang-orang tidak suka melihat dia karena dia orang berdosa. Yang ketiga, dia sendiri merasa dirinya berdosa. Dia ragu apakah Yesus mau bertemu dengan dia. Apakah Yesus mau berbicara dengan dia. Karena dia adalah orang berdosa. Tiga penghalang ini boleh saja menghalangi Sakeus untuk berusaha melihat Yesus. Untuk berusaha dilihat oleh Yesus. Untuk berusaha berbicara, mendengar perkataan dari Yesus Kristus. Apa penghalang kita untuk datang kepada Yesus Kristus? Boleh saja kita punya penghalang secara fisik. Boleh saja kita punya penghalang secara sosial. Mungkin orang melihat kita sebagai orang berdosa. Boleh saja pekerjaan kita, saudara-saudara. Boleh saja mungkin keluarga kita menghalangi kita datang kepada Yesus. Tetapi ingatlah, kalau kita mau keselamatan itu datang ke rumah kita, maka kita harus berusaha. Dan di dalam usaha kita itu ada tantangan-tantangan akan datang. Tetapi kalau kita tetap tidak patah semangat, kita bisa kalahkan tantangan itu. Dan kita bisa melihat, bertemu dengan Yesus Kristus.
Pelajaran yang ketiga yang saya mau bagikan kepada kita pada malam hari Sabat ini adalah Sakeus diperhatikan oleh Yesus Kristus. Di ayat yang kelima, mari kita baca Lukas pasal 19 ayat yang kelima. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Saudara-saudara, luar biasa. Yesus tahu ada seseorang di atas pohon. Yesus tahu seseorang yang di atas pohon itu mempunyai kerinduan untuk bertemu dengan Yesus Kristus. Hal ini tidaklah mengherankan, saudara-saudara. Sebelum Filipus membawa Nathanael bertemu dengan Yesus, Yesus katakan, "Sebelum engkau datang kepadaku, aku sudah melihat engkau duduk di pohon ara." Yesus memperhatikan usaha dari Sakeus untuk melihat Yesus Kristus. Yesus memperhatikan usaha saudara dan saya. Dia memperhatikan di mana saudara sekarang berada. Mungkin saudara katakan, "Saya Tuhan sekarang sedang berada dalam lembah dosa ini, kekelaman dosa ini. Tuhan, saya sekarang berada dalam sebuah persoalan hidup saya ini. Tuhan, saya sekarang sedang berada di dalam sebuah rumah tangga yang hampir berantakan ya Tuhan." Tuhan tahu di mana saudara berada dan Tuhan melihat saudara-saudara. Tuhan lihat. Anda boleh bayangkan Sakeus ada di atas pohon, lalu Yesus dengan rombongan lewat, tiba-tiba Yesus berhenti. Sakeus pasti terkejut, saudara-saudara. Wow, Yesus berhenti. Rombongan Yesus berhenti. Dan tiba-tiba Yesus melihat ke atas pohon dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Sakeus diperhatikan oleh Yesus Kristus. Jangan khawatir, saudara-saudara. Tuhan memperhatikan saudara. Tuhan memperhatikan di mana engkau berada. Tuhan memperhatikan bagaimana kondisi sekarang. Tuhan melihat dari sorga. Tuhan melihat saudara dan saya. Ini jaminan. Supaya keselamatan itu datang ke rumah kita. Pelajaran yang keempat yang saya mau bagikan tetap di ayat yang kelima. Yesus katakan, "Segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Sakeus hanya mengharapkan bisa melihat Yesus. Dia sudah mendengar dari orang-orang banyak bagaimana Yesus menerima orang-orang berdosa. Dia sudah mendengar dari orang banyak bagaimana Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Sekarang dia mau melihat Yesus. Tetapi yang dia dapatkan lebih daripada yang dia harapkan. Apa yang dia dapatkan? Yesus katakan, "Turunlah sebab aku hari ini harus menumpang di rumahmu." Ketika kita berusaha untuk mencari Yesus, ketika kita tidak patah semangat untuk bertemu dengan Yesus, maka Yesus memperhatikan kita dan Yesus akan memberikan lebih daripada yang kita harapkan dari Yesus Kristus. Saya tekankan sekali lagi. Keselamatan itu akan datang ke rumah kita jika kita berusaha untuk melihat bertemu dengan Yesus. Jika kita tidak patah semangat, tidak dikalahkan oleh tantangan-tantangan yang boleh saja sekarang ada di sekitar kita. Lalu Yesus melihat saudara dimanapun saudara berada. Bahkan sekalipun kalau saudara sedang berada dalam lembah kekelaman dosa. Lalu Yesus katakan, "Aku mau datang ke rumahmu. Aku mau datang ke rumahmu." Anda bisa bayangkan bagaimana terkejutnya Sakeus, saudara. Wow, Yesus mau datang ke rumah saya. Dia segera turun, saudara. Saya tidak tahu apakah dia loncat, apakah dia akan turun pelan-pelan dari batang pohon itu. Lalu sekarang dia berjalan di depan, memimpin rombongan untuk menuju ke rumahnya. Karena dia yang tahu di mana rumahnya. Dia dengan sukacita sambil berpikir dalam hati, luar biasa. Yesus mau datang ke rumah saya. Dia mau menumpang di rumah saya. Berarti saya punya kesempatan bisa berbicara lebih banyak, lebih lama dengan Yesus Kristus. Kalau kita ingin bertemu dengan Yesus, Yesus bukan hanya mengizinkan kita untuk bertemu dengan Dia, tapi Yesus mau datang ke rumah kita. Yesus mau datang ke dalam hidup saudara. Yesus mau datang ke dalam rumah tanggamu, keluargamu, keluarga saya, saudara-saudara. Hal yang kelima yang saya mau bagikan kepada kita pada malam hari Sabat ini, yaitu di ayat yang ke-8.
Orang banyak mulai berpikir, bagaimana ini Yesus Kristus? Dia mau datang ke rumah orang yang berdosa, menumpang di rumah orang yang berdosa. Saudara-saudara, masih ada hambatan-hambatan yang Sakeus harus hadapi dari perbincangan orang banyak masa itu. Tapi dia tidak peduli, saudara-saudara. Dia tidak peduli. Sakeus sudah mendengarkan Yesus ini. Sakeus sudah mendengarkan Yesus mengampuni orang berdosa. Sakeus sudah mendengarkan bagaimana Yesus menerima orang berdosa. Sekarang, Sakeus merasa bahwa dia adalah orang berdosa. Sakeus merasa bahwa dia harus meninggalkan hidup dosa ini. Hidup tidak jujur baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan bangsanya sendiri. Lalu di ayat yang ke-8, tiba-tiba Sakeus berdiri, saudara. Oh, luar biasa. Bagaimana dia sudah bertemu Yesus. Dia sudah dapatkan lebih daripada yang dia minta. Yesus sekarang ada di dalam rumahnya. Dorongan hati yang selama ini sudah merasa berdosa, merasa bersalah, tidak bisa lagi dia tahan. Saya harus menunjukkan pertobatan saya. Apa yang Sakeus katakan di ayat yang ke-8? Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Hal yang kelima, Sakeus menyatakan pertobatannya di hadapan Tuhan dan di hadapan orang banyak. Saudara-saudara, Sakeus bisa saja bertobat diam-diam. Sakeus bisa saja berkata, Tuhan, saya bertobat. Tidak. Tetapi Sakeus katakan, aku akan membagikan setengah dari kekayaanku. Dan kalau ada yang sudah kutipu, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Inilah bukti seorang yang sudah bertobat dan terjadi reformasi dalam hidupnya. Dia tahu bahwa dia sudah menipu banyak orang. Dia tahu bahwa dia sudah mengambil lebih daripada yang seharusnya dia minta sebagai pajak untuk kerajaan Romawi. Bukti pertobatan menurut kisah Sakeus adalah Sakeus tidak mau lagi hidup tinggal bersama dengan hasil dosa. Dia tahu bahwa dia seorang yang mementingkan diri. Dia tahu bahwa dia adalah seorang yang memeras orang lain. Dia tidak mau lagi tinggal dengan hasil dosa. Apa hasil dosa Sakeus? Harta kekayaan. Itulah hasil dosanya. Dia tidak mau. Dia akan bagikan setengah kepada orang miskin. Dan kalau ada yang dia sudah tipu, dia akan kembalikan 4 kali lipat. Mungkin saudara bertanya, kenapa harus 4 kali lipat? Bukankah dia hanya boleh kembalikan apa yang dia sudah ambil? Saudara-saudaraku, ketika saya mengambil keuntungan, berlaku curang terhadap orang lain, keuntungan itu saya ambil, keuntungan itu jangan-jangan saya sudah kembangkan berlipat-lipat pada diri saya sekarang. Contohnya saya sudah mengambil keuntungan 5 juta dari orang lain dengan curang, dengan tidak jujur. Lalu yang 5 juta ini sudah tinggal bersama saya. Mungkin sudah 10 tahun, sudah 20 tahun. Sudah saya kembangkan menjadi usaha. Mendatangkan keuntungan berlipat-lipat kepada saya. Itu sebabnya Sakeus katakan, saya akan kembalikan 4 kali lipat. Seorang yang bertobat, seorang yang ingin keselamatan itu datang ke dalam rumahnya. Maka dia tidak ingin untuk tinggal menikmati hasil daripada dosanya. Tidak, saudara. Tidak. Seringkali ada orang berkata, saya mau bertobat. Saya mungkin sudah tidak jujur, saya sudah korupsi, saya sudah mengambil keuntungan dari orang lain yang seharusnya bukan milik saya. Saya mau bertobat. Baik, puji Tuhan. Itu satu hal yang luar biasa. Tapi, apakah saudara mau kembalikan apa yang kita sudah ambil? Apakah saudara mau kembalikan kepada orang yang saudara sudah membuat kerugian baginya? Kalau itu belum terjadi, pertobatan kita belum membawa sebuah reformasi ke dalam hidup kita. Kalau saudara perhatikan kisah ini, kita bandingkan dengan kisah orang muda yang kaya yang datang kepada Yesus, maka jauh sekali perbedaannya. Sakeus tidak diminta oleh Tuhan untuk membagikan hartanya, mengembalikan hutang piutangnya. Orang muda yang kaya itu, yang datang kepada Yesus, Yesus katakan kepada dia, kalau engkau ingin menjadi sempurna, jual hartamu, bagikan kepada orang miskin, datanglah kemari, pikul salib, dan ikutlah aku.
Berbeda, saudara-saudaraku. Orang muda yang kaya itu datang kepada Yesus tidak didorong dengan roh pertobatan, tetapi yang muncul justru roh kesombongan. Sementara Sakeus yang datang kepada Yesus, dia didorong oleh roh pertobatan. Dia sudah lama mau bertobat, dia sudah lama mau mengakui dosanya, tetapi boleh saja manusia tidak akan terima. Tanpa diminta oleh Yesus, dia menunjukkan roh pertobatan, reformasi dalam hidupnya, saudara-saudaraku. Boleh saja Sakeus mengingat perintah-perintah Tuhan di dalam Alkitab, seperti yang dicatat dalam Imamat pasal 25 ayat 35-37. Orang Israel dilarang untuk mengambil keuntungan dari bangsanya sendiri yang justru sedang menderita. Orang Israel tidak boleh meminjamkan uang kepada bangsanya sendiri lalu mengambil riba daripada uang itu. Itu sebabnya inilah yang selalu terngiang-ngiang dalam pikiran Sakeus. Dia mengambil inisiatif untuk mengembalikan apa yang bukan menjadi miliknya. Ada 3 syarat di dalam Alkitab bila mana kita ingin mengikuti Yesus. Salah satunya sudah dilakukan oleh Sakeus. Yang pertama adalah dalam Lukas pasal yang ke-14. Lukas pasal yang ke-14 di ayat yang ke-26, 27, dan 33. Lukas pasal 14 ayat yang ke-26. Ini salah satu syarat untuk menjadi murid Yesus. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Dia harus lebih mencintai Yesus daripada keluarganya sendiri, daripada orang tuanya sendiri. Yesus tidak mengajar kita membenci orang tua kita, membenci saudara kita, tidak. Tetapi ketika saudara-saudara kita itu menghalangi kita untuk datang kepada Yesus, menerima keselamatan dari Yesus, maka kita harus lebih mencintai Yesus daripada keluarga kita. Yang kedua, syarat untuk menjadi murid Yesus. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Perkataan ini hampir mirip dengan apa yang dikatakan Yesus kepada orang muda yang kaya yang datang kepada Yesus Kristus yang dicatat dalam Markus pasal 10. Yesus katakan, jual hartamu, bagikan kepada orang miskin, datanglah kemari, pikul salibmu, dan ikutlah aku. Markus pasal yang ke-10 ayat 21 dalam versi bahasa Inggrisnya. Barang siapa yang ingin menjadi muridku, kata Yesus Lukas 14 ayat 27, dia harus memikul salibnya, mengikut aku. Ini yang kepada orang muda yang kaya. Lalu di ayat yang ke-33 Lukas pasal 14, syarat yang lain untuk menjadi murid Yesus. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Melepaskan apa yang ada padanya, segala miliknya, tidak dapat menjadi murid Yesus. Orang muda yang kaya itu tidak bisa memenuhi tuntutan Lukas 14 ayat 33. Sakeus, dia memenuhi tuntutan Lukas 14 ayat yang ke-33. Mungkin ini juga menjadi perenungan buat saudara dan saya sekarang. Apakah kita mau keselamatan itu datang ke rumah kita? Maka kita harus lepas, kita harus pinggirkan, singkirkan apa yang menghalangi kita datang kepada Yesus. Jangan lagi hidup dengan hasil kenikmatan dosa yang sudah kita lakukan di masa yang lalu. Lalu yang terakhir adalah Sakeus menerima berkat keselamatan. Apa kata Yesus? Di ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, Lukas pasal 19, ayat 9 dan ayat yang ke-10. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dalam bahasa Inggrisnya, today salvation has come to this house. Bahasa Indonesianya, keselamatan telah terjadi kepada rumah ini. Sakeus mendapatkan keselamatan. Apakah hanya dia yang selamat? Tidak, saudara-saudaraku. Telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Seisi rumah Sakeus, istrinya, anak-anaknya, semuanya mendapatkan jaminan keselamatan dari Yesus Kristus. Ini yang saya mau bagikan kepada kita pada malam hari Sabat ini.
Keselamatan itu datang ke rumah kita, saudaraku. Siapa yang tidak mau seluruh isi rumah kita diselamatkan oleh Yesus Kristus? Sakeus secara jasmani, dia adalah keturunan Abraham. Tetapi kenapa Yesus katakan, karena orang ini pun anak Abraham? Yesus tidak bicara tentang Sakeus anak Abraham secara jasmani karena dia adalah keturunan dari Abraham. Yesus sedang bicara tentang Sakeus adalah keturunan Abraham secara rohani juga. Secara rohani, saudara dan saya adalah keturunan Abraham secara rohani. Hari ini telah terjadi keselamatan ke dalam rumah Sakeus. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah pendeta Pardosi. Saudara bisa ganti pendeta Pardosi dengan nama saudara. Saudara bisa ganti pendeta Pardosi dengan nama rumah tangga saudara. Karena Yesus mau berikan itu kepada kita, saudara. Yesus mau memberikan itu ke dalam rumah tangga kita masing-masing. Orang Farisi, ahli Taurat, telah menyamakan Sakeus dengan orang berdosa. Tetapi Yesus justru menyamakan Sakeus sebagai anak Abraham. Inilah perbedaan kalau kita bertemu dengan Yesus Kristus. Status kita baru. Kita akan disebut sebagai anak-anak Allah. Kita akan disebut sebagai anak Abraham. Kita akan disebut sebagai anak-anak Tuhan. Mendapatkan jaminan keselamatan dari Yesus Kristus. Dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang ketujuh firman Tuhan katakan, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Saudara anak Abraham, saya anak Abraham. Tetapi jangan lupa, ada hal-hal yang harus kita lakukan dalam hidup ini supaya kita boleh menikmati keselamatan. Itu sudah datang ke rumah kita. Apa? Saya ulangi pelajaran kita 6 pada malam hari ini. Yang pertama, Sakeus seorang yang sangat rindu ingin melihat Yesus. Dia berusaha untuk bertemu Yesus. Yang kedua, Sakeus seorang yang tidak mau dikalahkan dengan keterbatasan dirinya, dengan keadaan dirinya, baik secara jasmani maupun sosial, terlebih rohani. Yang ketiga, Sakeus diperhatikan oleh Yesus. Yesus memperhatikan saudara dan saya dimanapun kita berada. Yang keempat, Sakeus mendapatkan lebih daripada yang dia inginkan. Dia ingin melihat Yesus, tetapi justru Yesus ingin datang ke rumahnya dan menumpang di rumahnya. Yang kelima, Sakeus menyatakan pertobatannya di hadapan Yesus dan di hadapan orang banyak. Dan dia tidak mau lagi hidup tinggal dengan hasil dosa yang dia sudah dapatkan di masa yang lampau. Dan yang terakhir, Sakeus dan keluarganya mendapatkan berkat keselamatan. Saya berdoa kepada saudara-saudara semua, pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun saudara berada. Kalau kita mau meniru langkah iman dari Sakeus ini, keselamatan telah datang ke rumahmu. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat malam. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih pada malam hari ini ada satu jaminan yang Kau berikan. Keselamatan itu datang ke rumah kami bila mana kami menunjukkan kesungguh-sungguhan untuk mencari Yesus Kristus. Yesus akan melihat kerinduan kesungguh-sungguhan kami. Yesus akan memberikan yang lebih daripada yang kami harapkan. Dan kami akan menunjukkan pertobatan, kesungguh-sungguhan, reformasi dalam hidup kami. Sehingga keselamatan itu menjadi penuh. Berkati seluruh pemirsa Hope Channel dimanapun mereka berada. Berdatangi rumah mereka ya Tuhan. Datangi keluarga-keluarga mereka. Lihatlah keadaan mereka ya Tuhan. Sehingga Engkau juga akan berkata yang sama. Keselamatan telah datang ke rumah ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Ampunilah dosa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.